Saudaraku sekalian, setiap pengguna jalan tol harus tahu informasi ini. Tonton terus videonya, dan jangan di-skip ya, biar kita bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga juga kita semua diberi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kesehatan dan rezeki yang banyak, halal dan berkah. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku, sebelum lanjut menyimak informasi ini, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini, channel Raja Lisinaga, dan tekan juga tombol loncengnya, agar saudaraku mendapat notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Saudaraku, sebagai Badan Usaha Jalan Tol, atau BUJT, PT Hutama Karya Persero, atau yang pemeliar biasa kita kenal yakni PT HK, merupakan usaha jalan tol yang ada di Indonesia. PT HK Persero ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Terkait judul video ini, PT HK selaku Badan Usaha Jalan Tol, atau BUJT di Indonesia, secara signifikan terus menghimbau kepada pengguna jalan tol, untuk dapat mematuhi, mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku di semua jalan tol di Indonesia, khususnya pada jalan tol yang dikelola oleh perusahaan jalan tol PT HK, serta setuju, karena ini semua semata-mata untuk tujuan mengutamakan keselamatan semua pengguna jalan tol, artinya pihak perusahaan jalan tol, dalam hal ini PT HK, keselamatan untuk pengguna jalan tol sebagai prioritas. Menurut Direktur Operasi 3 Hutama Karya, yang kami kutip dari laman PT HK, Bapak Kuncoro, menyampaikan bahwa jalan tol memiliki karakteristik yang berbeda dari jalan nasional. Jalan tol dan jalan nasional memang cukup berbeda dari segi karakteristik. Jalan tol biasanya hanya lurus saja dan jarang memiliki belokan, sehingga rawan menyebabkan kantuk. Selain itu, jalan tol juga biasanya hanya memiliki tempat pemberhentian berupa TI, atau tempat istirahat, atau TIP, tempat istirahat dan pelayanan yang berada di setiap 20-50 km sekali. Ini tidak seperti pada jalan nasional yang di kanan kirinya jalan terdapat banyak tempat singgah. Sementara itu, dari segi cara berkendara, juga cukup berbeda, karena ketentuan berkendara di jalan tol itu, tidak boleh terlalu lambat dan terlalu cepat, yaitu paling aman sesuai dengan peraturan yang berlaku sekitar 60-80 km per jam, sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi penuh dalam berkendara di jalan tol, ujar Bapak Kuncoro. Didasari dari insiden yang terjadi di jalan tol pada saat itu, Hutama Karya mencatat salah satu faktor tertinggi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol yang dikelola oleh perusahaan PT HK disebabkan oleh microslip atau rasa kantuk yang luar biasa, sehingga menyebabkan kebanyakan pengemudi tanpa sadar tertidur, dan secara tiba-tiba pengemudi hilang kendali hingga menabrak kendaraan di sekitarnya, atau pagar pembatas jalan. Dari insiden itu, kami mengevaluasi, dan menyarankan kepada pengguna jalan tol, agar dapat mencari rest area terdekat atau melipir terlebih dahulu, apabila dirasa mengantuk, mengingat microslip atau rasa kantuk yang tak terhingga, sangatlah berbahaya. Dalam mengantisipasi hal tersebut, kami juga melakukan operasi simpatik, pembagian kopi dan permen kepada pengguna jalan tol, serta membuat terobosan operasi microslip secara berkala, di ruas-ruas tol yang dikelola, pada jam-jam rawan, sekitar jam 00 pagi ke atas, di mana dalam operasi microslip tersebut, kami memberhentikan kendaraan yang pengemudi berpotensi mengantuk, dan mengarahkannya untuk berhenti di pos yang tersedia di rest area,
Setelah itu petugas akan melakukan self-assessment microslip dengan cara meminta pengendara mengisi beberapa pertanyaan terkait kondisi fisik dan juga diperiksa kondisi kesehatannya. Sambil pengendara diperiksa petugas, juga mengecek kondisi kendaraan pengemudi. Setelah itu pengemudi akan diberikan roti dan kopi agar tetap terjaga dan diminta untuk beristirahat selama 2 jam di rest area terlebih dahulu, tutur Kunchoro. Selain faktor microslip atau kantuk dan kelelahan, kecepatan kendaraan juga salah satu faktor tertinggi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol, sehingga pengguna jalan tol harus setuju untuk tertib kecepatan berkendara di jalan tol. Kunchoro menambahkan, saat ini pihak manajemen jalan tol, bersama dengan kepolisian, juga telah bekerja sama untuk memantau kecepatan berkendara, menggunakan alat speedgun, sehingga proses tilangnya pun langsung ditindak oleh pihak kepolisian. Selain itu pengguna jalan tol juga diharapkan dapat menghubungi call center masing-masing ruas tol. Apabila mengalami gangguan, petugas kami akan siap melayani 24 jam, serta untuk layanan derek dan ambulan, tidak dikenakan biaya sepeser pun. Selamat sampai tujuan, atau setuju, adalah bentuk optimasi dari perusahaan jalan tol, yang bertujuan untuk mengedukasi kepada pengguna jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Hutama Karya terus menggalakkan kampanye keselamatan berkendara dalam bentuk setuju tadi itu, di mana di dalamnya terdapat 5 poin penting dalam berkendara di jalan tol. Di antaranya, setuju keselamatan adalah nomor 1. Setuju untuk turunkan fatalitas kecelakaan di jalan tol. Setuju untuk tertib berkendara di jalan tol dan setuju untuk tertib overdimensi menuju zero overload di jalan tol. Kami masih terus mensosialisasikan tata tertib berkendara di jalan tol melalui kampanye setuju setiap harinya untuk menghimbau para pengguna jalan tol, baik melalui media sosial maupun media luar ruang, melalui pemasangan baliho, spanduk, JPO, pembagian flyer, dan lainnya. Kami berharap dengan himbauan secara masif tersebut, pengguna jalan dapat memahami tata tertib yang berlaku di jalan tol dan menumbuhkan kebiasaan baru bagi pengguna jalan tol, dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mengutamakan keselamatan di jalan tol. Kami pastikan apabila pengguna jalan mengikuti tata tertib yang berlaku, nihil potensi terjadinya insiden di jalan tol, imbuh Kunchoro. Beliau menambahkan pula, bahwa perbaikan di ruas-ruas tol juga rutin dilakukan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol. Kami secara rutin melakukan perbaikan jalan menggunakan metode scrapping, filling dan overlay maupun rekonstruksi beton rigid, sesuai dengan kebutuhannya, terutama di jalan tol Outer Ring Road, Seksi S, dan tol Trans Sumatera JTTS, ruas Tembagi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, sehingga kami menghimbau kepada pengguna jalan yang ingin melintasi di ruas-ruas tol, diharapkan berhati-hati apabila sedang ada perbaikan, tambah Kunchoro. Hutama Karya menghimbau pada pengguna jalan tol, apabila hendak melintas, untuk mematuhi ketentuan tata tertib yang berlaku di jalan tol, serta menyiapkan kartu uang elektronik dan menggunakan satu kartu untuk satu kendaraan saat memasuki gerbang tol. Kami juga menghimbau pengguna jalan tol, agar memastikan berkendara dalam kondisi prima dan mengecek kondisi kendaraan sebelum melintas di jalan tol, selalu berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, memastikan berkendara dengan kecepatan maksimum rata-rata 60–80 km per jam. Kami juga mengajak pengguna jalan tol, untuk selalu setuju bahwa keselamatan adalah yang utama, dan nomor 1, agar semua pengguna jalan yang melintas di jalan tol, selamat sampai tujuan, tutur Kunchoro.
Direktur Operasi 3, Hutama Karya, mengakhiri. Sekian informasi ini, terima kasih.